Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ian Ahmad Rifai. Saya dari kelas Teknik Elektro 2A dengan NIM 20010101009. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi RCM atau Reliability Center Maintenance. Langsung saja, pada table of content, yaitu ada 6. Yang pertama, Reliability Center Maintenance. Yang kedua, ada perbedaan antara preventive maintenance dengan corrective. Yang ketiga, ada penjelasan tentang 4 pertanyaan pada RCM. Yang keempat, ada penjelasan physical asset, konteks operasi, dan kegagalan fungsi. Yang kelima, ada failure consequence atau konsekuensi kegagalan. Dan yang terakhir, yang keenam, ada failure mode. Langsung kita lanjut. Yang pertama, Reliability Centers Maintenance atau yang sering disebut dengan RCM. Maintenance berasal dari kata to maintain yang memiliki arti merawat dan memiliki padanan kata yaitu to repair yang berarti memperbaiki. Sehingga maintenance atau perawatan adalah sebuah perlakuan merawat atau memperbaiki suatu komponen agar dapat kembali digunakan dan berumur panjang. Reliability Center Maintenance atau RCM merupakan suatu proses yang digunakan untuk menentukan apa yang harus dilakukan untuk menjamin agar suatu aset fisik dapat berlangsung terus, memenuhi fungsi yang diharapkan dalam konteks operasinya saat ini, atau suatu pendekatan pemeliharaan yang mengkombinasikan praktek dan strategi dari preventive maintenance atau PM dan corrective maintenance atau CM untuk memaksimalkan umur dan fungsi aset atau sistem equipment dengan biaya minimal atau sering disebut dengan minimum cost. Di sini ada ruang lingkup RCM, yaitu ada reactive maintenance, preventive maintenance, proactive maintenance, dan predictive testing and inspection. Lanjut, preventive maintenance. Preventive maintenance merupakan bagian terpenting dalam aktivitas perawatan. Preventive maintenance dapat diartikan sebagai sebuah tindakan perawatan untuk menjaga sistem atau sub-assembly agar tetap beroperasi sesuai dengan fungsinya dengan cara mempersiapkan inspeksi secara sistematik, deteksi, dan koreksi pada kerusakan kecil untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar. Selanjutnya, ada reactive maintenance. Reactive maintenance adalah jenis perawatan yang juga dikenal sebagai breakdown. Membenarkan apabila terjadi kerusakan, run to failure atau repair maintenance. Ketika menggunakan pendekatan perawatan, equipment repair, maintenance, atau replacement hanya pada saat item menghasilkan kegagalan fungsi. Pada jenis perawatan ini diasumsikan sama dengan kesempatan terjadinya kegagalan pada berbagai part, komponen, atau sistem. Selanjutnya ada predictive testing dan inspection. Walaupun banyak metode yang dapat digunakan untuk menentukan jadwal PM, namun tidak ada yang valid sebelum didapatkan agreeability karakteristik dari sebuah komponen. Biasanya, informasi ini tidak disediakan oleh produsen sehingga kita harus memprediksi jadwal perbaikan, dan pada awalnya, PTI dapat digunakan untuk membuat jadwal dari time-based maintenance karena hasilnya digaransi oleh kondisi equipment yang termonitor. Lanjut, kita ke bab 2, ada perbedaan antara preventive maintenance dan corrective maintenance. Preventive maintenance atau pemeliharaan untuk pencegahan merupakan suatu sistem perawatan yang terjadwal dari suatu peralatan atau komponen yang didesain untuk meningkatkan keandalan suatu mesin serta mengantisipasi segala kegiatan perawatan yang tidak direncanakan sebelumnya. Sedangkan corrective maintenance merupakan kegiatan perawatan yang terjadwal yaitu dilakukan setelah sebuah komponen mengalami kerusakan. Artinya, corrective maintenance merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan untuk mengatasi kegagalan atau kerusakan yang ditemukan selama masa waktu preventive maintenance. Yang ketiga ada penjelasan tentang 5 pertanyaan pada RCM. Fungsi.
Apa sebenarnya fungsi RCM? Yaitu mendefinisikan fungsi dari setiap aset disertai dengan kinerja standar yang diharapkan. Apa yang pengguna ekspektasikan dalam melakukan penggunaan dikategorikan dalam dua fungsi, yaitu ada fungsi standar dan fungsi primer. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa searching atau googling tentang apa itu fungsi standar dan apa itu fungsi primer. Kedua ada kegagalan fungsional. Bagaimana item atau peralatan tersebut rusak dalam menjalankan fungsi atau functional failure. Fungsi sistem didefinisikan sebagai fungsi dari item yang diharapkan oleh user tetapi masih berada dalam level kemampuan dari item tersebut sejak saat dibuat. Sistem maintenance hanya mampu menjaga kondisi item tetap berada di bawah initial capability dari desain item. Dan selanjutnya ada failure mode. Failure mode merupakan suatu keadaan yang dapat menyebabkan functional failure. Failure mode tersebut tidak hanya mencakup kegagalan-kegagalan yang telah terjadi, akan tetapi mencakup juga semua kegagalan-kegagalan yang mungkin terjadi. Selanjutnya itu ada efek kegagalan dan konsekuensi kegagalan. RCM mengklasifikasikan failure consequence ke dalam 4 kategori, yaitu 1. Hidden failure consequence. Kegagalan yang terjadi tidak dapat diketahui oleh operator. Hidden failure tidak memberikan pengaruh secara langsung, tapi lama-kelamaan dapat menyebabkan failure yang lebih fatal. Yang kedua ada safety and environmental consequence, yaitu konsekuensi ini apabila failure dapat melukai atau mengancam jiwa seseorang. Yang ketiga ada operational consequence, yaitu suatu failure berdampak operasional jika mempengaruhi produksi, output, kualitas produk, customer service, atau biaya operasi di samping biaya perbaikan secara langsung. Dan nomor 4 ada non-operational consequence. Failure tidak menyebabkan pengaruh terhadap safety maupun produksi jika hanya memiliki direct cost of repair. Selanjutnya ada penjelasan physical asset, konteks operasi, dan kegagalan fungsi. Physical asset atau aset fisik adalah menyangkut seluruh fasilitas yang ada di dalam lingkup pabrik, baik itu bangunan maupun peralatan mesin-mesin produksi. Yang kedua ada konteks operasi. Konteks operasi dalam RCM adalah sistem kerja dari suatu aset fisik dalam melakukan proses operasi produksi, di mana tujuannya untuk memperpanjang usia kegunaan aset, menjamin ketersediaan optimum peralatan yang dipasang untuk produksi atau jasa dan mendapat laba investasi semaksimal mungkin, menjamin kesiapan operasional dari seluruh peralatan yang diperlukan dalam kegiatan darurat setiap waktu, misal unit cadangan, unit pemadam kebakaran, dan penyelamat, dan menjamin keselamatan orang yang menggunakan sarana tersebut. Dan ada yang terakhir yaitu kegagalan fungsi. Kegagalan fungsi merupakan failure fungsi didefinisikan sebagai kegagalan dari suatu sistem untuk melaksanakan sistem function, atau dapat diartikan sebagai ketidakmampuan suatu peralatan untuk melakukan apa yang diharapkan oleh operator atau penggunanya. Yang selanjutnya ada failure consequence-nya. RCM mengklasifikasikan ke dalam 4 kategori, yaitu ada yang pertama, hidden failure consequence. Kegagalan yang terjadi tidak dapat diketahui oleh operator. Hidden failure tidak memberikan pengaruh secara langsung, tapi lama-kelamaan dapat menyebabkan failure yang lebih fatal. Yang kedua ada safety and environmental consequence, yaitu konsekuensi ini apabila failure dapat melukai atau mengancam jiwa seseorang. Yang tiga ada operational consequence, dan yang keempat terakhir ada non-operational consequence. Yang terakhir ada failure mode. Kepencet. Setelah setiap function failure teridentifikasi, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi failure mode yang menyebabkan loss of function. Failure mode merupakan suatu keadaan yang dapat menyebabkan function failure. Dalam suatu item bisa terdapat puluhan failure mode. Failure mode tersebut tidak hanya mencakup kegagalan-kegagalan yang telah terjadi, akan tetapi mencakup juga semua kegagalan yang mungkin terjadi. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Sini ada kutipan sedikit. People don't see the process, so show the result. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.